Baik, selamat pagi, siang, dan sore, Pak Yoga. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai hasil analisis penerimaan dan pengalaman penggunaan aplikasi KAI Akses dengan model TAM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kayla Inara dengan NRP akhir 089. Saya Amutia Fatmawati dengan NRP akhir 023. Lalu saya Azam Zaid Abdullah dengan NRP akhir 040. Dan saya Gazali ini dengan akhir 041. Next. Next. Baik, sebelumnya, kenapa kami memilih untuk mengambil analisis ini? Jadi, kita mengetahui bahwasannya aplikasi KAI Akses merupakan inovasi digital dari PT KAI yang memudahkan pemesanan tiket dan akses informasi dari perjalanan antar kota. Nah, tapi seperti yang kita ketahui bahwasannya aplikasi ini itu juga terkadang masih banyak kendala seperti verifikasi yang lambat, metode pembayaran yang terbatas, dan fitur yang kurang mudah digunakan. Nah, itu mengapa beberapa dari pengguna pengguna dari aplikasi ini tuh merasa aplikasi ini tuh masih belum sepenuhnya bagus dan tidak sesuai. Nah, itu mengapa kami melakukan penelitian ini dengan bertujuan untuk mengukur kepuasan dan penerimaan penggunaan terhadap aplikasi KAI Akses, khususnya menggunakan pendekatan teknologi acceptance model atau TAM, guna meningkatkan kualitas dari layanan dan fitur aplikasi ini tersendiri. Tetapi sebelumnya, seperti yang kita ketahui dari aplikasi ini sendiri, terdapat fitur-fitur yang ditawarkan. Yang pertama yakni ada fitur pelayanan kereta antar kota. Itu biasanya hanya eh, antar kota yang dalam satu wilayah saja seperti daerah Jawa Timur dari Surabaya ke Malang, Surabaya Blitar, dan kota-kota lainnya. Lalu setelahnya ada kereta lokal. Kereta lokal ini biasanya tidak beda jauh dari kereta antar kota tersebut, dan ada komuter lain. Biasanya komuter lain ini yang menjadi wadah untuk eh, kota-kota terdekat seperti Surabaya dan Sidoarjo seperti itu. Lalu selain itu juga ada beberapa fitur utama selain dari pemesanan kereta api sendiri. Mereka menyediakan yang pertama yakni pembelian untuk paket data, yang kedua ada pembelian pulsa, yang ketiga dan pembayaran listrik dari PLN. Nah, sebelumnya apa sih rumusan masalah atau mengapa dasar kita untuk mengambil tema ini sebagai analisis kita dalam pendekatan TAM ini? Yang pertama, kami ingin mengetahui sejauh mana persepsi kemudahan penggunaan dari aplikasi KAI Akses ini pada dampak penggunaan kepuasan dari pelanggan itu. Yang kedua, juga terdapat bagaimana sih pengaruh dari metode pembayaran atau proses verifikasi dari aplikasi ini tuh sudah memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh pelanggan atau belum. Lalu yang ketiga itu kita ingin mengetahui bagaimana pengalaman dari penggunaan aplikasi KAI ini tuh sudah mempermudah masyarakat dalam pemesanan melalui tiket online. Nah, membahas tentang tiket online, terdapat satu rumusan masalah yang terakhir yang kita cari, yakni kira-kira apa sih faktor-faktor dari masyarakat memilih untuk pembelian tiket itu melalui online atau melalui KAI Akses, tidak secara offline di stasiun seperti itu. Next. Lanjut pada tahap metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan ini menggunakan pendekatan teknologi acceptance model atau TAM dengan pengolahan datanya yang dilakukan menggunakan aplikasi Smart PLS. Nah, berdasarkan gambar kerangka tahapan penelitian yang pertama kami lakukan itu yaitu menganalisis masalah yang terjadi pada pengalaman dan kepuasan pengguna aplikasi KAI Akses untuk mengetahui hasil penelitian. Yang kedua ada pengumpulan data di mana kami menggunakan metode kuantitatif. Selanjutnya pengolahan data yaitu proses pengumpulan dan mengolah data dari yang didapat. Yang kelima, mengimplementasi penerapan metode TAM-nya, dan yang selanjutnya ada implementasi, dan yang terakhir itu pengujian yang digunakan untuk memastikan bahwa data valid atau benar informasinya. Untuk variabel yang kami gunakan ada 5 elemen utama. Yang pertama ada
perceived usefulness atau PU untuk mengukur tingkat sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu sistem akan meningkatkan kinerjanya. Yang kedua ada perceived ease of use untuk mengukur tingkat sejauh mana seseorang percaya bahwa sistem mudah dipahami dan digunakan tanpa kesulitan berarti. Nah, yang ketiga ada attitude toward using, sikap positif atau negatif seseorang terhadap penggunaan sistem tersebut. Yang keempat ada behavioral intention, niat atau keinginan seseorang untuk menggunakan sistem di masa yang akan mendatang. Dan yang kelima itu ada actual system use atau tingkat penggunaan nyata sistem oleh pengguna dalam aktivitasnya sehari-hari. Nah, dalam penelitian ini kami menetapkan target itu sebanyak 40 responden, namun realitanya jumlah responden yang berhasil dikumpulkan mencapai 41 orang, melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan total responden pas tersebut, terdapat 15 laki-laki respondennya dan sisanya 26 itu berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan klasifikasi usia, termasuk kategori dewasa awal dengan rentang usia 18 sampai 35 tahun. Next. Oke, untuk selanjutnya ini adalah hasil analisis yang sudah kami lakukan berdasarkan beberapa indikator yang sudah disebutkan oleh teman saya. Itu ada PU, PUU, PU mewakili usefulness, PUU mewakili perceived ease of use, lalu ATT mewakili attitude toward using, behavioral intention, dan juga use itu mewakili actual use-nya. Dan di sini bisa kita lihat bahwasanya dari rata-rata angka yang kami dapatkan itu lebih dari 0,7, sehingga bisa dikatakan bahwasannya penelitian yang kami lakukan ini cukup valid. Nah, ini ada beberapa variabel yang kami gunakan, seperti yang sudah saya sebutkan juga dari dan juga untuk setiap variabelnya itu dengan direpresentasikan dengan yang pertama PUU itu ada 3 pernyataan, itu yang pertama ada PUU 1, PUU 2, dan PUU 3. Lalu PU itu menggunakan 4 pernyataan, PU 1, PU 2, PU 3, dan PU 4. Lalu ATT kami menggunakan 8 pernyataan, mulai dari ATT 1 hingga ATT 8, lalu ada BI itu sendiri, mulai dari BI 1 hingga BI 4. Lalu yang terakhir ada use, itu ada 1 dan 2. Lalu untuk kualifikasi sendiri, kami memetakannya menjadi 3. Yang pertama ada loading factor, yang mana di sana sebagian besar loading factornya itu menunjukkan angka lebih dari 0,7 atau lebih dari 70%. Yang artinya indikator yang dipasang untuk analisis yang kami lakukan itu bisa dibilang reliable dan juga relevan serta konsisten. Lalu yang kedua, perlu adanya evaluasi indikator karena seperti yang tadi terlihat di diagram, bahwasanya kami masih memiliki angka yang minus. Dan tersebut perlu dievaluasi mulai dari ATT 6 hingga 8, lalu B1 dan B1. Serta beberapa indikator tersebut memiliki hasil yang rendah, sangat rendah. Dampaknya apa? Dampaknya itu menurunkan keandalan dan juga validitas model yang kami gunakan. Lalu ada square, ada PU-nya itu 0,75, lalu ATT-nya 0,81, BI-nya 0,79, use-nya 0,09. Yang mana nilai square di atas tadi itu lebih dari 0,6 atau 60% yang dapat dikatakan sangat baik dalam menunjukkan perilaku penggunaan teknologi yang kuat. Next. Nah, untuk selanjutnya, seperti yang tadi saya telah bilang, biasanya kalian memiliki angka yang masih negatif, yaitu negatif 0,192. Itu koefisien jalur antara effective use atau ATT terhadap actual use atau use-nya itu sebesar angka tersebut. Yang mana itu menunjukkan adanya hubungan yang lemah. Artinya meskipun pengguna high access ini memiliki sikap yang positif terhadap teknologi, tersebut tidak serta-merta mendorong penggunaannya secara aktual. Jadi penggunaan itu lebih banyak dipengaruhi oleh behavioral intention-nya yang memiliki koefisien dengan pengaruh sangat tinggi, yaitu 0,98 atau bisa dibilang sekitar 90%. Nah, model itu juga terbukti valid dan kuat menjelaskan perilaku penggunaan teknologi. Jadi untuk hasil kami itu lebih ke behavioralnya ternyata yang paling menonjol. Lalu faktor yang paling berpengaruh itu ada 2. Pertama yaitu perceivableness dan juga behavioral intention yang saya katakan tadi. Lalu ada sikap positif belum tentu pengaruh
teknologi penggunaan aktual karbon yang kuat, dan juga perlu adanya penyempurnaan pada indikator-indikator yang nilai logiknya masih rendah. Baik, jadi dari hasil penelitian menggunakan model TAM, bisa kita simpulkan kalau secara umum model ini tuh valid dan kuat dalam menjelaskan perilaku penggunaan terhadap aplikasi KAI Akses. Pertama, hampir semua indikatornya punya loading factor di atas 0,7. Ini artinya item-item pertanyaan kita konsisten dan benar-benar mewakili konstruk yang diukur. Lalu yang kedua, dari hasil R square yang mencapai lebih dari 0,6, bisa dibilang model ini mampu menjelaskan perilaku penggunaan teknologi yang dengan baik. Nah, yang paling menarik adalah ternyata faktor positive usefulness dan behavior attention adalah dua yang paling berpengaruh terhadap keputusan seseorang buat terus menggunakan KAI akses ini. Artinya, semakin pengguna merasa aplikasi ini berguna, semakin besar pula niat mereka buat tetap memakainya. Tapi sikap positif pengguna terhadap aplikasi attitude toward using ternyata nggak langsung bikin mereka kalau niatnya belum kuat, pemakaiannya aktualnya tetap rendah. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa model time-nya valid. Faktor yang paling penting adalah perceived usefulness dan behavioral intention. Lalu sikap positif belum tentu menghasilkan perilaku aktual tanpa niat penggunaan yang kuat. Serta masih diperlukan peningkatan pada fitur, fleksibilitas, serta lain-lainnya demi memperkuat niat dan kepuasan pengguna di masa mendatang. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.